Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dalam kita memasuki bulan puasa ini, di Ramadan tahun ini, tentunya kita bersyukur dan mencoba untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena sebagaimana yang sudah kita tunggu-tunggu sebagai bulan suci, apalagi sudah kita bacakan doanya semenjak bulan Rajab dengan doa wa balighna ramadhana. Tentunya kita tidak ingin Ramadan ini menjadi anti klimaks, khususnya dalam upaya kita memperbaiki diri. Dan kita berharap semua, kalau menggunakan bahasa yang sedang tren saat ini, tidak sampai loss ya, tetapi memakan profit. Setelah kemarin selama 11 bulan dari Syawal sampai ke bulan Syaban, kita banyak lossnya dengan profit yang sedikit. Nah, ketika kita berharap di bulan Ramadan ini kita mendapatkan profit yang sebesar-besarnya, atau dalam istilahnya statistika dosa dan pahala kita itu lebih meningkat. Karena sebagaimana yang banyak kita temui dalam berbagai hadis, bulan Ramadan sebagai momentum untuk mempertebal iman kita, meningkatkan takwa kita, dan menambah pundi-pundi pahala kita. Ya, banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menyebutkan keutamaan puasa, dari awaluhu rahmah wa wasatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Atau ada hadis lain yang menyebutkan man shoma Ramadan dan seterusnya ya. Bahkan sampai ke tarawih pun ada yang di kitab Duratun Nasihin dijelaskan fadilah melaksanakan sholat tarawih setiap malam sampai tanggal 30 Ramadan. Dan kita berharap kita semua menjadi seseorang yang naik derajatnya, syukur-syukur mendapatkan pangkat sebagai yang muttaqin. Akan tetapi pada hakikatnya, hadirin dan sobat-sobat semua, hakikat puasa adalah bukan cuma sekedar upaya kita untuk menambah pundi-pundi dan saling mengejar pahala saja. Puasa adalah upaya kita untuk menghayati bahwa hidup ini tidak cuma hanya sekedar urusan kejar mengejar pahala, tidak cuma sekedar hal yang menjadi hak kita, bahwa kita berhak untuk menerima pahala yang banyak, kita berhak untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kita punya hak untuk bisa mendapatkan pangkat sebagai muttaqin. Tapi juga ada hal yang terkait dengan kewajiban-kewajiban, larangan-larangan yang harus kita taati. Dan ini seringkali kita abaikan, bahwa kita itu memiliki kewajiban-kewajiban yang kadang abai pada saat bulan puasa tiba, karena kita sibuk dengan upaya-upaya untuk menambah pundi-pundi pahala kita. Sebagai contoh, kita yang sebagai orang tua tentunya memiliki anak. Sebagai orang tua, kita memiliki kewajiban untuk ada 3, sesuai dengan hadisnya Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa kewajiban orang tua kepada anak ada 3. Yang pertama, memberi nama yang baik. Yang kedua, mendidik anak tersebut. Nah, mendidik anak ini bukan cuma hal yang sifatnya sementara sekali waktu dilaksanakan, tetapi berkesinambungan, termasuk di bulan puasa. Apalagi di bulan puasa, khususnya kewajiban kita untuk mendidik anak tidak boleh ditinggalkan. Tetapi yang terjadi di tengah masyarakat kita yang sehari-hari itu justru sebaliknya. Sebagai contoh, kita lihat sering di musala-musala atau di masjid-masjid, kita sebagai orang tua sibuk melaksanakan sholat tarawih, softnya paling depan, berangkatnya awal. Tetapi anak kita yang kita ajak ke masjid itu dibiarkan sholat di belakang, guyonan sama teman-temannya, main ini main itu, mengganggu kekhusyuan jamaah yang sedang ingin bersolat tarawih. Padahal
tujuan anak kecil dibawa orang tuanya ke masjid, ke musola adalah untuk dididik dan diberikan teladan bagaimana sholat tarawih yang benar. Maka kewajiban kita itu mendampingi anak, diajari, diperlihatkan cara sholat tarawih dari awal sampai akhir bagaimana, bukan dibiarkan di belakang dolanan dewe tanpa pengawasan sehingga mengganggu kekhusyuan jamaah sholat tarawih. Contoh lain, tadarus. Kita ngebut baca tadarus, ya, sehari khatam sampai 2 kali 2 juz, ya, sebulan khatam ada yang 2 kali 3 kali. Tetapi anak kita kadang kita abaikan, membaca 1 ayat pun belum tentu. Kita hanya bisa perintah, kemudian tidak mengecek kemampuan membacanya dari TPQ-nya itu bagaimana, sudah bagus atau belum. Karena itu hal yang lebih nyungkani, ya, hal yang lebih membuat kita malas daripada kita membaca sendiri Al-Quran, ya, habis zuhur sambil nunggu asar, ya, nunggu ngantuk kita baca tadarus, daripada kita ribut dengan anak, umpamanya anaknya diajari pada malas, ngantuk. Tapi itu kewajiban kita, bagaimana anak juga bisa turut berkompetisi dalam meraih pahala membaca Al-Quran. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang membuat harusnya kita laksanakan sebagai kewajiban kita, bukan cuma kita menuntut hak kita untuk mendapatkan pahala, mendapatkan derajat mutakin, atau kembali ke fitri, ya, tetapi melupakan, mengabaikan kewajiban-kewajiban kita yang seharusnya kita laksanakan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.